Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian semua? Baik, sehat. Itu semua karena Tuhan. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa jadwal hari ini yang berdoa? Eleora, silakan. Yang lainnya diam, kita mau berdoa. Silakan Eleora. Amin. Oke, terima kasih Eleora. Sebelum lagi kita mau mulai, kita akan absen. Ya, siap-siap. Dengar dengan baik. Namanya yang dipanggil, boleh angkat tangan atau menjawab. Ada Bu. Siap? Memulai. Aris hadir. Ciko. Oke, Ciko, apa kabar? Eleora. Oh ya, Eleora tadi sudah memimpin doa ya. Evelyn. Juan. Kevin. Maria. Maria sudah sehat? Oke. Rajif. Wah, Rajif luar biasa nih. Richard. Keren. Stefanus hadir. Stewart. Yuliada. Oke, semua hadir. Luar biasa anak kelas 7. Anak-anak Tuhan pastinya selalu punya kerinduan untuk ikut belajar agama. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang apa ya? Oke, apa? Rajin. Tentang nilai-nilai Kristiani. Oke, nilai-nilai Kristen. Lagi, intinya ada apa? Ada berapa? 9. Ibu kasih contoh rendah hati. Coba apa bedanya rendah hati dengan rendah diri? Oke, baik. Ciko, benar. 100 buat Ciko. Sekarang kita mau masuk dalam pertanyaan. Yang pertama, apa sih solidaritas itu menurut pemahaman kalian sendiri? Yang kedua, mengapa seseorang harus memiliki teman atau sahabat? Silakan. Rajif temannya siapa? Banyak. Oh, banyak. Sahabat? Sahabatnya siapa? Di rumah? Oh, nggak ada di sini. Tidak ada. Baiklah. Jadi kalian menjawabnya dengan pemahaman kalian sendiri. Apa itu solidaritas? Menurut pemahaman kalian. Dan kenapa sih kita harus memiliki teman? Untuk apa kita harus memiliki sahabat? Anak-anak, sebelum masuk materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, menceritakan bentuk solidaritas sosial yang dilakukan bagi sesama mengacu pada ajaran Yesus Kristus. Kedua, membiasakan diri bersikap solider terhadap sesama dalam berbagai bentuk dan cara. Itu kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang akan menjadi landasan untuk kita melakukan pembelajaran. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pagi hari ini
adalah menyebutkan makna solidaritas. Yang kedua, menjelaskan cara membangun pertemanan dan persahabatan. Dan yang terakhir, menulis puisi solidaritas untuk teman atau sahabat, yaitu kompetensi dasar dan indikator pencapaian. Sementara tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah melalui proses pembelajaran scientific learning dengan menggunakan discovery learning, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan, menjelaskan, dan menulis puisi solider terhadap teman dan sahabat secara jujur, bertanggung jawab, kritis, dan komunikatif dalam mempraktekannya dalam hidup sehari-hari. Ya, anak-anak, tadi Ibu sudah sampaikan kompetensi dasar, indikator, dan juga tujuan pembelajaran. Sekarang, apa materinya? Materi yang akan kita bahas bersama pada pagi hari ini adalah yang pertama, makna solidaritas. Makna solidaritas. Yang kedua, cara membangun pertemanan dan persahabatan. Cara membangun pertemanan dan persahabatan. Ya, sudah didengar baik-baik. Diperhatikan apa yang harus kita kerjakan pada pagi hari ini. Oke, sudah siap anak-anak? Hati yang gembira adalah obat. Maka tetaplah bersukacita, semangat untuk ikuti pelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak pasti ada yang bertanya, apa yang akan kita buat, Bu? Bagaimana caranya, Bu? Langkah-langkah apa yang akan kita lakukan? Ya, dengar baik-baik, Ibu sampaikan. Oke, sudah siap? Yang pertama, langkahnya adalah mengamati. Kalian harus mengamati apa yang akan Ibu berikan kepada kalian. Ya, kalian mengamati. Setelah kalian mengamati, kalian harus melakukan atau mengumpulkan pertanyaan. Setelah kalian mengamati, kalian membuat pertanyaan. Buat pertanyaan di pikiran kalian atau kalian tulis apa pertanyaan kalian. Setelah itu, setelah kalian membuat pertanyaan, kalian cari tahu dengan cara mengumpulkan data. Mengumpulkan data dengan berbagai dukungan, misalnya kalian cari di HP lewat Google, pasti tentang materi yang kita bahas. Kemudian setelah kalian mengumpulkan data, kalian akan mengasosiasikan atau kalian membuat kesimpulan tentang kesulitan mengambil sikap solider. Ya, mengasosiasikan. Kemudian kalian diskusikan bahan Alkitab yang ada di buku paket kalian, yaitu Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, Lukas 6 ayat 1 sampai 5, Lukas 9 ayat 6 sampai 10. Nah, itu kalian diskusikan. Ya, kalian diskusikan, kalian cari kesulitan-kesulitan apa dan apa yang sebaiknya dilakukan dalam membangun
persahabatan atau pertemanan. Dan yang terakhir, kalian harus mengkomunikasikan. Apa itu mengkomunikasikan? Setelah kalian menyelesaikan tugas kalian, anak-anak harus membuat presentasi. Wah, kalau presentasi ini rajanya pasti yang hebatnya adalah Rajin. Karena Rajin suka ngobrol, suka menyampaikan sesuatu. Tanpa disuruh, dia sudah datang untuk menjelaskan. Benar Rajin? Sudah siap? Siap, oke. Setelah itu anak-anak, kalian akan diberi kesempatan untuk membuat sebuah puisi. Sudah jelas? Sudah mengerti? Siapa yang belum mengerti? Siapa yang belum jelas? Kalau belum jelas, belum mengerti, bertanyalah supaya kalian lebih jelas dan lebih mengerti dan bisa melaksanakan tugas kalian. Siap? Oke. Dari semua itu anak-anak, sebelumnya Ibu akan membagi kamu dalam kelompok. Hah? Kenapa? Nggak mau dipilih? Apa Ibu yang pilih apa kalian yang pilih? Baik, kalau kalian yang pilih, bekerja samalah dengan baik. Ya, dalam kelompok kerjasama itu penting. Sudah siap? Silakan kalian pilih teman kalian untuk menjadi kelompok kalian. Dalam kelompok hanya ada 3 orang. Berarti kalau kita cuma jumlahnya 12, berarti ada 4 kelompok. Oke, silakan carilah teman yang bisa bekerja sama dengan kalian. Ditunggu sampai 2 menit. Baik anak-anak, sudah selesai? Kelompoknya sudah terbentuk? Oke, mana kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 3? Oke, kelompok 4. Sudah siap? Sekarang kalian dengar baik-baik apa tugas kalian dalam kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 masing-masing punya tugas. Sekarang kalian perhatikan tugas kelompok masing-masing. Ya, apa sih tugasnya kelompok 1, 2, 3, dan 4? Mari perhatikan tugas kelompok 1. Lihat apa yang Ibu tulis. Sekarang kelompok 2. Tugas kelompok 2, coba perhatikan. Ini kelompok 2 tugasnya. Kelompok 3 sudah siap. Ini tugas kelompok 3. Kelompok 4, kelompok terakhir. Tugas kalian baca apa yang Ibu tulis. Oke, sudah selesai pembagian tugas kelompok. Sekarang masing-masing kelompok kerjakan tugasnya. Ibu beri waktu 20 menit. Ibu beri waktu 20 menit. Jadi diskusikan dengan baik, tulis dengan baik, supaya ketika kalian presentasi di depan, kalian akan membacanya dengan lancar. Selamat
berdiskusi. Baik anak-anak, sudah selesai kelompoknya? Sudah? Oke, kalau sudah, siapkan siapa yang akan membaca untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Sudah siap? Silakan meminta kelompok 1 untuk maju atau di tempat menjelaskan hasil diskusi kalian. Ibu harapkan untuk kalian yang lainnya diam ya, mendengarkan temannya sedang berbicara. Perhatikan. Oke, sudah selesai. Sekarang waktunya kita presentasi. Silakan. Sudah siap kan kelompoknya masing-masing? Sudah. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya dengan pertanyaan, apa arti teman atau sahabat dan apa manfaat berteman atau bersahabat. Silakan kelompok 1. Bagus, kelompok 1 ya. Ada penjelasan dari kelompok 1 bahwa teman itu ada berbagai jenis. Berteman atau bersahabat itu perlu, karena setiap manusia saling membutuhkan. Maka setiap orang, pribadi-pribadi harus memiliki teman atau memiliki sahabat. Ya, itu kelompok 1. Silakan kelompok 2 maju atau di tempat, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Pertanyaan dari kelompok 2 atau bahan diskusi kelompok 2 yaitu apa sih tantangan dalam berteman atau bersahabat? Silakan. Oke, baik. Saya beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 menjelaskan bahwa dalam berteman atau bersahabat pastinya ada tantangan. Ya, tantangannya macam-macam. Contohnya, bila kita mau membantu atau memberi dukungan kepada teman atau sahabat, seringkali kita melihat pada kepentingan kita sendiri. Kadang-kala berteman atau bersahabat juga harus memperhatikan baik dan tidak baiknya. Oke, kelompok 2. Ya, kelompok 2 sudah selesai. Silakan kelompok 3. Dalam kelompok 3, lihat dari bahan Alkitab Lukas 5 ayat 1 sampai 11, Lukas 6 ayat 1 sampai ayat 6 sampai 10. Oke, diskusi yang dibuat oleh kelompok 3 adalah apa yang kalian dapatkan arti atau makna yang benar dalam persahabatan atau pertemanan. Silakan kelompok 3.
bagus. Kelompok 3. Ya, kelompok 3 sudah menjelaskan firman Tuhan. Dan kemudian kelompok 3 katakan bahwa solidaritas yang benar dalam pertemanan dan persahabatan melihat dari Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11, yaitu bagaimana para murid meminta bantuan dari teman-teman di sekitar untuk menolong mereka dalam menangkap ikan. Ya, temanan atau persahabatan harus saling membantu, harus saling melihat pada orang lain, tidak memikirkan keuntungan atau kepentingan pribadi. Baik, bagus kelompok 3, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Baik, kelompok 3 sudah selesai. Sekarang terakhir, tugas kelompok 4. Silakan kelompok 4. Hampir sama dengan kelompok 3 tugasnya, hanya beda ayat Alkitabnya. Oke? Agak keras sedikit. Baik, kelompok 4 sudah memaparkan hasil diskusi mereka. Kita beri aplaus. Anak-anak dari kelompok 4 mengatakan bahwa kalau dilihat dari Injil Lukas pasal 6, di situ dikatakan bahwa hari Tuhan harus menjadi suatu kesempatan untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan. Ya, membutuhkan pertolongan secara rohani maupun jasmani. Oke, terima kasih kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kita beri tepuk tangan untuk diri kita, kelompok kita masing-masing. Baik anak-anak, tadi sudah kita dengarkan hasil diskusi kelompok. Ya, sudah dipresentasikan. Sekarang Ibu minta kalian merefleksikan apa yang sudah kalian dengar pada diri kalian sendiri. Refleksi pada diri kalian sendiri. Kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 4. Refleksikan apa yang kalian sudah pelajari. Kelompok 1 silakan refleksinya. Setiap orang harus memiliki teman. Dalam berteman harus. Oke, terima kasih. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Baik, terima kasih. Kalian luar biasa memang ya. Kalian sungguh-sungguh belajar dengan baik. Ibu mencoba untuk menjelaskan apa yang sudah kalian paparkan tadi. Jadi, setiap manusia, pribadi lepas pribadi, harus memiliki teman atau sahabat. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Di dalam pertemanan harus dibangun dengan baik. Dalam pertemanan harus menghilangkan rasa egois, kepentingan diri sendiri harus dihilangkan. Di dalam pertemanan tidak boleh
memanfaatkan teman. Tidak boleh. Tetapi harus ada saling melengkapi, saling pengertian. Oke? Ibu harap kalian bisa menerapkan, mempraktikkan apa yang sudah kita bahas bersama, yaitu tentang membangun pertemanan dan persahabatan dengan baik sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Ya, sebelum ada tugas untuk kalian, ada yang mau bertanya tentang materi yang kita bahas tadi? Kelompok anak-anak ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, berarti anak-anak sudah mengerti, sudah paham. Maka anak-anak sudah siap untuk mempraktikkan, melakukan apa yang kita bahas bersama. Maka Ibu akan memberikan kesempatan untuk kalian membuat sebuah puisi. Membuat sebuah puisi. Puisi, silakan dikerjakan. Diberi waktu 5 menit. Anak-anak, sudah siap puisinya? Siapa yang sudah siap? Oke, ada 9 orang yang sudah siap. Yang lainnya yang belum siap, buat di rumah, minggu depan bawa. Oke, kumpulkan. Yang 9 orang silakan dikumpulkan. Sebelum kita mengakhiri, ada evaluasi. Evaluasinya harus kalian jawab. Ada 3 soal yang harus kalian jawab. Memberikan kesempatan untuk kalian menjawabnya dalam waktu 5 menit. Coba lihat di depan apa soal yang ada yang harus kalian kerjakan. Silakan. Baik anak-anak, evaluasi yang sudah Ibu sampaikan, yang boleh kalian baca dan sudah kalian kerjakan. Kalau kalian belum selesai, kalian boleh kerjakan di rumah. Nanti kalian kirim lewat WA, ya, kirim lewat WA. Ya. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Siapkan, bereskan dan rapikan buku-buku kalian. Oke, sudah? Dengarkan tugas kalian di rumah untuk minggu depan kita berjumpa, yaitu kalian di rumah baca Kitab Samuel Kitab 1 Samuel pasal 20. Kitab 1 Samuel pasal 20. Itu akan kita pakai untuk pembelajaran minggu depan. Untuk mengakhiri pertemuan kita akan menyanyi bersama lagu Persahabatan. Seperti hangatnya mentari, siang berganti malam, sembunyikan
Baik, kita akhiri dengan berdoa. Setelah Eleora, siapa yang berdoa? Evelyn, silakan Evelyn. Evelyn berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi anak-anak minggu depan.